Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian sehat-sehat semua dalam menjalankan aktivitas di hari ini dan mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum ke pembelajaran, kali ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Ede Henhen. Ibu ngajar PPKN, di mana dalam pembelajaran PKN ini mungkin banyak hal yang akan kita pelajari, terutama mengenai kenegaraan, kehidupan, dan juga yang lainnya yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Mungkin sebelum ke pembelajaran, Ibu akan mengulas sedikit mengenai apa itu PKN. PKN di sini memiliki arti yang cukup luas, arti yang cukup besar maknanya bagi kehidupan kita. Kalau kita benar-benar memaknainya, memahaminya, juga mengaplikasikannya dari ilmu-ilmu yang kita dapat dari mata pelajaran PKN di sini. Nah, kemudian di sini tujuan kita mempelajari PPKN. Yang pertama, mungkin sudah kalian ketahui bahwa tujuan kita mempelajari PKN itu adalah to be good citizenship, membentuk warga negara yang baik. Tentunya di sini untuk membentuk warga negara yang baik di sini tidak mudah, tidak gampang karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Nah, di sini ada faktor internal, ada juga faktor eksternal. Di mana faktor internal di sini adalah salah satu faktor yang ditimbulkan, yang disebabkan dari dalam diri manusia itu sendiri. Sejauh mana dia memiliki tekad, memiliki keinginan, ingin belajar menjadi lebih baik lagi. Sementara kalau faktor eksternal di sini faktor yang timbul atau yang datang dari luar. Contoh hal, pergaulan. Nah, kalau dirinya tidak kuat, kurang imannya, lemah imannya, pendiriannya tidak teguh, tidak berdiri dengan kuat, otomatis ini akan mudah terpengaruhi. Nah, itu mengenai pembelajaran PKN, sekilas info mengenai PKN. Nah, kita mungkin di sini sebelum dimulai juga pembelajaran jangan lupa ngabsen ya anak-anakku, daftar hadir di absen terlebih dahulu di grup WA. Nah, yang selanjutnya di sini mungkin kita akan langsung ke materi. Mudah-mudahan kalian senang dengan pembelajaran ini, karena mungkin pembelajaran ini beda dengan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tatap muka. Cuma di sini kita harus pintar-pintar ngambil hikmahnya saja lah, gitu. Mungkin hikmahnya kita tidak perlu mempersiapkan diri pakai seragam, kemudian mempersiapkan mungkin uang jajan, transport dan lain sebagainya. Mungkin di sini cukup mempersiapkan kuota saja. Nah, di sini kita langsung ke pembelajaran. Di sini PPKN itu ada beberapa bab. Bab pertama atau bab ke-1 di sini kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai Pancasila. Seperti halnya kita ketahui, Pancasila itu ada 5. Yang pertama mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai yang kelima. Mungkin sejak SD, SMP kalian sudah mempelajari, sudah paham, sudah tahu isi dari Pancasila itu sendiri. Kemudian dari tiap butir itu kita harus benar-benar memaknainya, kita harus benar-benar memahaminya. Nah, setelah itu kita baru mengaplikasikannya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini
Dalam bab 1 kita mengenai pembahasannya adalah sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan negara tentu saja merupakan konsep yang tidak asing bagi kalian. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering kita terdengar baik dalam obrolan di masyarakat maupun dalam berita media cetak maupun elektronik. Apa sebenarnya itu kekuasaan? Nah, secara sederhana di sini diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Nah, itu arti dari kekuasaan. Kemudian yang selanjutnya apa saja kekuasaan negara itu? Nah, di sini kita akan membahas beberapa kekuasaan. Di sini ada salah satu ahli yaitu John Locke. Beliau mengatakan ada 3 macam kekuasaan. Yang pertama kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, yang ketiga kekuasaan federatif. Itu menurut John Locke. Ya. Ingat-ingat menurut John Locke, di mana kekuasaan eksekutif di sini adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang itu eksekutif. Nah, kemudian kekuasaan legislatif yaitu membuat undang-undang atau membuat peraturan. Di mana peraturan itu dibuat otomatis harus dilaksanakan. Dilaksanakan oleh siapa? Tadi dilaksanakan oleh badan eksekutif. Kemudian yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif di sini adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Seperti halnya kehidupan, kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan bantuan orang banyak. Sama, negara pun tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dia harus kolaborasi, harus komunikasi, harus kerjasama dengan siapa? Dengan negara lain. Tujuannya untuk apa? Di sini untuk memperlancar perekonomian, pendidikan, perdagangan, bisnis ekspor impor, yang dimana di sini akan mempengaruhi terhadap kehidupan kenegaraan. Otomatis kehidupan masyarakatnya juga gitu. Nah, kemudian di sini selain John Locke ada juga tokoh lainnya yaitu Montesquieu. Di sini menurut Montesquieu juga sama, kekuasaan itu dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Untuk poin ke-1 dan ke-2 di sini sama artinya. Legislatif yaitu membuat undang-undang atau membentuk undang-undang atau peraturan. Kemudian yang kedua eksekutif yaitu melaksanakan undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang atau peraturan. Jadi intinya peraturan itu dibuat tiada lain tiada bukan untuk dilaksanakan. Dilaksanakan oleh siapa? Badan eksekutif. Nah, di dalam pelaksanaan itu ada yang mengawasi, ada yang memantau. Siapa? Yaitu badan yudikatif. Nah, di sini mari kita bahas. Kalian di sini harus tahu badan eksekutif, legislatif, yudikatif itu lembaganya apa saja sih di sini? Nah, di sini mari kita bahas. Kalian simak dan perhatikan. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng saja. Di sini ada badan legislatif yang membuat undang-undang atau yang membentuk undang-undang atau peraturan. Siapa saja di sini yang membuat undang-undang di situ? Ada MPR, DPR.
Nah, itu yang membuat undang-undang atau yang membentuk peraturan. Nah, kemudian di sini ada badan eksekutif. Siapa di sini eksekutif di sini atau kekuasaan eksekutif di sini? Ada presiden dan wakil presiden. Nah, sini badan eksekutif. Kemudian yudikatif atau kekuasaan yudikatif yang mengawasi jalannya undang-undang, yang mengawasi jalannya suatu peraturan dilaksanakan atau tidaknya oleh lembaga tersebut, sesuai atau tidaknya dengan peraturan yang telah ditetapkan. Siapa yang mengawasinya? Nah, di sini ada MA, Mahkamah Agung, ada MK, Mahkamah Konstitusi yang bekerja di atau yang berkecimpung di dunia politik atau pemilu. Kemudian juga ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, di mana BPK di sini berfungsi untuk memantau mengenai keuangan. Misalkan suka ada bantuan dari pemerintah ke suatu lembaga, nah di situ BPK terjun atau BPK turun untuk mengawasi apakah betul dipakai bantuan tersebut atau bagaimana. Nah, di situ ada badan yudikatif atau yang melaksanakan memantau jalannya suatu peraturan yang telah disepakati. Nah, kemudian di sini ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Ada konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, di sini dibagi dua, pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini kita bahas mengenai pembagian kekuasaan secara horizontal. Artinya, pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga tertentu. Siapa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, itu secara horizontal. Otomatis horizontal di sini artinya secara mendatar. Lain hal dengan vertikal. Kalau vertikal itu dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah, itu vertikal. Nah, di sini ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dibagi menjadi 6 kekuasaan negara. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu disebut kekuasaan konstitutif. Di sini dijalankan oleh MPR. Seperti ditegaskan pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kita kembali mengingat ke yang tadi, MPR otomatis di sini memiliki wewenang mengubah. Kenapa? Karena dia adalah yang membentuk, yang menjalankan, yang membentuk, yang membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang tadi ya. Seperti ditegaskan pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Itu disebut kekuasaan eksekutif, yaitu yang menjalankan. Tadi seperti halnya yang disampaikan oleh Ibu adalah presiden ya, yang menjalankan undang-undang. Kemudian yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, seperti ditegaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Kemudian yang keempat, kekuasaan yudikatif. Di sini disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Soalnya tidak sedikit
di dalam pelaksanaan aturan di situ ada hal-hal yang melenceng dari aturan, hal-hal yang tidak bertepatan dengan aturan yang telah ditetapkan. Dan di sini maka untuk mengawasinya adalah badan yudikatif gitu ya. Kemudian yang selanjutnya kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Siapakah di sini? Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti halnya ditegaskan dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan, yaitu pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Kemudian yang keenam, di sini ada kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Siapakah di sini? Dijalankan oleh yang dinamakan dengan Bank Indonesia selaku Bank Sentral Indonesia. Nah, itu mengenai kekuasaan moneter. Kemudian yang selanjutnya tadi pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, sekarang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal di sini menurut pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa negara kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah, provinsi, daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Itu secara vertikal, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada nama-nama lembaga. Mungkin juga kalian sudah mempelajari waktu SMP. Lembaga-lembaga negara itu apa saja di sini? Ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian ada tugas dan wewenangnya apa? Kemudian ada DPR, ada Presiden, ada MA, ada MK atau Mahkamah Konstitusi, ada juga Komisi Yudisial, BPK, ada Bank Indonesia juga. Nah, itu mengenai lembaga kenegaraan yang mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, di sini kita fokus ke pembagian kekuasaan aja dulu. Jadi Ibu ingatkan kembali, pembagian kekuasaan itu dibagi 3 menurut seorang ahli. Tadi ada kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Ingat, legislatif itu yang membuat undang-undang, eksekutif itu yang melaksanakan, yudikatif itu yang mengawasi. Kemudian ditambah satu lagi tadi menurut seorang ahli yaitu John Locke, federatif. Federatif itu adalah kekuasaan yang berhubungan dengan negara lain atau luar negeri. Karena di sini tidak dapat kita pungkiri bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Negara pun sama, tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan, tanpa komunikasi, tanpa kerjasama dengan negara lain. Nah, itu mungkin materi yang bisa Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi di sini nanti kalian ada modul, silahkan pelajari, silahkan simak. Kemudian yang selanjutnya di sini Ibu akan mencoba supaya kalian tidak hanya membaca dan kesananya lupa lagi, tapi minimal kalian sedikit berpikir mungkin. Di sini Ibu akan memberikan evaluasi mengenai materi tadi yang Ibu sampaikan. Setelah membaca uraian atau mendengarkan uraian tadi yang Ibu sampaikan,
coba kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Ini mengenai kekuasaan negara. Silahkan menurut pendapat sendiri. Kalau bisa ditulis tangan, dikirimnya boleh via WA Japri saja. Seperti itu. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian, materi PKN mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan kita bisa secepatnya ketemu di kelas, tatap muka di kelas, supaya kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.